Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Iswardi. Silakan disimak baik-baik. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, rupanya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dengan mata putih ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada rasa kita, Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada rasa kita. Kalaulah Allah hayat itu, kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Tapi kenapa kita tak mampu melihatnya? Kenapa kita tidak mampu menyaksikannya? Apakah Allah yang keliru dan salah dalam menyampaikan kalam-kalamnya, atau hati kita ini dalam keadaan buta karena dikuasai, dijajah, dirampok dan dirantai oleh nafsu, dunia dan akal pikir? Ini yang mesti kita telaah. Makanya yang menghijab diri kita untuk likok dengan Allah bukan Allah. Allah itu pengasih penyayang, Bapak Ibu. Ini yang Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahui wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tak ada pembatasnya. Antara dirimu dengan aku tidak ada hijab, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tabir, maka yang menjadi tabir sebenarnya adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Ini hijab Bapak Ibu. Makanya ini dibersihkan selalu. Kalau ini tidak dibersihkan Bapak Ibu, maka itulah yang akan menjadi hijab bagi diri kita. Hati kita ini Bapak Ibu, ya, ibarat apa namanya, cerek Bapak Ibu. Kalau di dalam cerek itu diisi kopi, dituangkan, ya tetap kopi juga keluarnya. Hati awak tuh, hati kita ini ibarat cerek atau teko. Kalau di dalam teko cerek ini diisi kopi, dituangkan, dia tetap keluarnya air kopi. Kalaulah di dalam cerek itu isinya air teh, dituangkan, dia tetap keluarnya air teh. Tidak mungkin kalau di dalam teko ini isinya air teh, dituangkan kopi keluarnya. Tidak mungkin kalau di dalamnya ini adalah kopi, tidak mungkin teh keluarnya bisa tuangkan. Hati kita itu ibarat cerek dan teko. Dia selalu mengeluarkan isi yang ada di dalam dadanya. Apabila dadah kita isi dengan berkulima, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tak pancak minyak angin di tangan gua kena mengoreng kerupuk dan ayam tadi, pastinya mengeluarkan isi yang ada dalam subhanallah, Allahu akbar, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada. Tapi apabila hati tidak pernah dipalukan kulima subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, keluar dari majlis gua karena ujung kaki itu di kayu tua, keluar bekuang-kuangku 7, 8, 10 keluarnya. Karena mengeluarkan isi yang ada di dalam. Iya, kalaulah di dalam dada tak pernah kita palukan kalimat zikir, tak pernah kita palukan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kena kaki kita itu kena batu, tetap keluar angka-angka, keluarnya 5, 7, 8, 10. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada. Itulah hati. Bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan limpahan nur hidayah, nur petunjuk, kalau di dalam hati kita itu banyak hijabnya Bapak Ibu. Contoh. Ini contoh, banyak contoh Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu nak muntah dicontoh. Lihat nak muntah dicontoh lah. Nah, lihat. Bapak Ibu beternak ayam. Beternak ayam. Kalau Bapak Ibu beternak ayam atau beternak ayam, ayam di kandang Bapak Ibu tuh
banyak, ada 50 ekor. Pokoknya sekandang. Biasanya ayam itu Bapak Ibu, masuk dia ke kandang tuh jam 5:30, dah masuk dia tuh, tanpa dihalau ayam itu dah masuk dia. Rupanya Bapak Ibu, jam 5 lebih dahulu masuk musang ke dalam kandang ayam itu. Kira-kira Bapak Ibu, mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang tuh? Kenapa tak mau Pak Imam? Karena ada musang, takut dimakan musang ya. Sekarang bagaimana ayam kita itu bisa masuk ke dalam kandang sesuai jadwalnya? Diapakan musang tuh? Dikeluarkan. Kalaulah keluar musang itu dari kandang ayam, maka pasti ayam itu akan masuk ke kandang itu sesuai dengan waktu kebiasaannya. Artinya Bapak Ibu, lihat nih, paham? Apabila di dalam diri kita Bapak Ibu ada musang di dalamnya, berkeliaran musang di dalamnya, maka hidayah dan petunjuk tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati. Apa sebabnya hidayah, petunjuk tidak pernah masuk ke dalam hati? Karena ada musang di dalamnya. Musang hati itu Bapak Ibu adalah nipak-nipak batin yang ada di dalam hati. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay. Itu musang di dalam hati. Kalau ada itu musang di dalam hati, maka selama hidup kita tidak akan pernah ada hidayah masuk ke dalam kulub itu. Ini Allah bilang kepada kita. Allah tidak akan pernah masukkan hidayah itu ke hati kita kalau musang itu ada bertengger di dalam hati. Jadi jalannya, bagaimana cara kita mengusirnya, bagaimana kita cara menghalaunya supaya musang yang ada dalam hati kita itu keluar. Apa kata Nabi? Likulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati tidak lain berzikirlah kepada Allah. Maka palukanlah kalimah zikir ke dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Andai kata ada musang di dalamnya, tak mengambua tuh Bapak Ibu. Iya. Kalau musang di dalam hati dah keluar, maka disitulah masuk hidayah dan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Apabila hatimu telah bersih daripada musang, hatimu tidak lagi ada musang berkeliaran di dalamnya, yahdi qalbahu, aku bimbing hatimu, kata Allah, aku tunjuki hatimu itu. Kalau hati telah diberi Allah hidayah petunjuk, maka muncul sifat mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Tuhan. Apa buktinya bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk? Lihat. Bukti bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan petunjuk, tidak ada musang. Hati yang sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini selalu menyuruh lisan kalau bicaranya yang baik-baik. Kalau hati sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini akan memberitakan mata kalau memandang pandang kepada yang baik-baik. Kalau hati sudah mendapatkan petunjuk, dia akan menyuruh telinga kalau mendengar-dengar yang baik-baik. Dia akan menyuruh akal pikir kalau berpikir yang baik-baik. Dia akan menyuruh kaki dan tangan melangkah dan meraihlah kepada hal yang baik-baik. Itulah bukti hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ini mesti dibersihkan kalau kita ingin mendapat hidayah dan petunjuk. Makanya pada saat kita telah lahir, sudah lahir kita dari rahim ibu kita, pada saat itulah kita Bapak Ibu mesti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Wajib. Kalau kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka perjalanan pulang setelah mati, maka perjalanan kita gelap Bapak Ibu. Lahir rumah, tapi jalan ke rumah tak nampak loh. Asal kita inna lillahi, asal kita dari Allah, datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ketika pulang tak tahu jalan kepada Allah.
Itu yang dikatakan diri yang dalam keadaan zulumat tuh mesti dibersihkan. Cari, temui Allah itu. Nah, kalau kita tidak berilmu, cari guru, cari mursyid. Yang mana guru dan mursyid itu yang bisa menghantarkan kita untuk berlikuk dan bersua dengan Allah. Carilah mursyid sebagai pewaris Nabi. Cari mursyid pewaris Allah. Mursyid pewaris Nabi dan pewaris Allah adalah mursyid yang telah berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Kalaulah mursyid kita telah berjumpa dan bersua dengan Allah, telah bertatap wajah dengan Allah, insya Allah jamaahnya, diri kita pasti akan berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Tapi kalau mursyid kita tidak berjumpa, tidak bersua, tidak bertatap wajah dengan Allah, bagaimana mungkin murid dan jemaahnya bisa bersua dan bertatap wajah dengan Allah, sedangkan dirinya belum berjumpa dan bersua dengan Allah? Ini yang mesti dipahami. Wajib kita berguru. Berguru itu tidak ada batasnya. Apa kata Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai mati. Tidak ada menuntut itu sampai tua, sampai bercucu, sampai berubat. Tapi tuntut ilmu itu dari ayunan sampai mati. Le bangok juga baru wajib menuntut ilmu tu. Bangok siap baru Bapak Ibu wajib menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasnya. Dan tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu. Selagi kita ini masih ada waktu dan kesempatan Allah berikan kepada diri kita. Makanya supaya berkah ilmu kita, maka beradablah dengan guru. Itu diajarkan. Al-adab fauqal ilmi. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Berilmulah kamu sebelum kamu berfatwa dan beramal. Sebelum beramal, sebelum kita itu berbicara, hendaklah kita dahulu berilmu. Sebelum berilmu, hendaklah kita ini beradab. Adab perlu Bapak Ibu. Ya. Kita aja melihat orang yang umurnya lebih tua dengan kita mesti beradab. Bagaimana kita itu beradab dengan orang yang lebih tua umurnya kepada kita? Walaupun awakku sarjana, walaupun awak disebut namanya orang surau, gelar awak lah doktor lah profesor, kalau ada dia umurnya lebih tua daripada kita, wajib kita beradab. Di mana letak adabnya? Walaupun dia tidak berilmu, bahwa dirinya lebih dahulu beribadah daripada kita. Dirinya lebih dahulu melaksanakan perintah Allah daripada kita. Dirinya lebih dahulu mengenal Allah daripada kita. Itu adab. Bagaimana adab Bapak Ibu ketika kita melihat anak kita, cucu kita, atau anak cucu sahabat kita, umurnya jauh di bawah kita, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Adab kita, bahwa dirinya lebih bersih, dirinya lebih suci dibanding diri kita. Itu adabnya Tuhan. Jadi jangan dianggap remeh anak. Walaupun dia kadang berlari di surau, berlari masjid, jangan dimarah-marahi Bapak Ibu. Itulah dunianya. Ya, walaupun dia sholat ini tapi lari-lari itu ngenunggiang ya. Ketahuilah, pandang dengan pandangan batin, pandang dengan pandangan mata hati, bahwa dirinya lebih bersih dibanding diri kita. Itu adab. Bagaimana Bapak Ibu beradab dengan orang yang bodoh, orang yang jahil, bahlul. Ketika kita melihat orang yang bahlul, bodoh dan jahil, tidak berilmu, kita mesti tanamkan adab kepada dirinya supaya kita tidak sombong. Di mana letak adabnya? Letak adabnya, kalau dia berbuat dosa karena kebodohannya, dosanya tak pernah dilipat gandakan Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa karena kepandaian kita, karena ilmu kita, karena kealiman kita, maka dosa itu dilipat gandakan oleh Allah kepada kita. Itu adab. Maka al-adab pokok ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana cara adab diajarkan Nabi? Ini adab. Apa kata Nabi? Man akrama aliman
faqad akramani. Barang siapa memuliakan gurunya, memuliakan ulamanya, memuliakan mursyidnya, faqad akramani, sudah sama dia telah memuliakan aku. Waman akramani faqad akramallah. Siapa yang telah memuliakan aku, sudah sama dia memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang telah memuliakan Allah, beradab kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, maka Allah tempatkan kita di dalam surganya. Man zaro aliman faka'anna mahzaroni. Barang siapa berkunjung, bersilaturahim, minta nasihat, minta fatwa kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'anna mahzaroni, seolah-olah dia telah berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia. Wa man sofaha aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang sudah bersilaturahim dengan gurunya, lalu dia berjabatan tangan dengan gurunya, maka dia seolah-olah telah berjabatan tangan dengan aku di dunia. Man jalasa aliman faka'anna ma jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang duduk sehamparan dengan gurunya, minta bimbingan, minta tuntunan, minta dibukakan rahasia-rahasia Allah itu di dalam dirinya, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, sudah sama dia duduk bersama aku di dunia. Siapa yang duduk bersama aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk sehampar aku seperti dua jari. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan lebih dahulu syafaat Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, mintalah berkah kepada guru. Siapa yang ingin minta berkah kepada guru, beradab kepada guru. Orang yang beradab, dia akan mendapatkan berkah guru. Orang yang mendapatkan berkah guru, di situ dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Suluh gandang dalam negeri, pai tampe batanya pulang tampe baberito. Siapa yang telah mendapatkan syafaat Nabi, disitulah dia mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kita dituntun oleh Rasulullah. Apa tuntunan Nabi kepada kita? Kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang alim. Jadilah kita ini menjadi seorang guru, seorang mursyid, pembimbing rohani. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk umat. Kalau kita belum mampu menjadi seorang alim, seorang mursyid rohani yang bisa menghantarkan rohani umat kepada Allah, au muta'aliman, jadilah kamu menjadi santri. Belajarlah baik-baik, sungguh-sungguh. Pak belajar Ustaz, tak pandai nulis Ustaz, tak pandai pula baca Ustaz. Kalau kita tidak pandai menulis, tak pandai kita ini membaca, kata Nabi yang ketiga, au mustami'an, hendaklah kamu dengar kata guru itu baik-baik, dengar kata mursyid itu baik-baik. Bagaimana mendengarnya Ustaz? Telingolah pakak lu Ustaz dah. Lah pakak-pakak badak nak jaleh ni dah. Hah? Kalau kamu ingin belajar, telinga bermasalah. Yang keempat kata Nabi, au muhibban ilaihim, cintai gurumu, cintai mursyidmu, sayangi mursyidmu, perhatian dengan dirinya. Hah? Alu makan guru le guru, lah makan guru. Kok merokok guru tu alisapnya baliannya. Apa gitu kok sakit juga. Itu yang mesti perhatikan. Walaupun kita tak pandai nulis, tak pandai baca, teringat tuli dan peka, tapi karena kita beradab dengan dirinya, disitulah kita mendapatkan berkahnya. Mendapatkan berkahnya itulah yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi. Karena dia adalah ulama warasatul anbiya. Baru muncul adab itu. Kalau ingin dibimbing rohani itu sampai berjumpa Allah, maka wajib kita Bapak Ibu mengenal Allah. Nah, setelah kita paham dan mengerti mana yang diri kita yang sebenarnya, nah, lihat diri kita tadi, Ustaz bilang tadi, ada diri yang zohir, ada pula diri yang batin. Diri yang zohir ini namanya diri yang KW, namanya Bapak Ibu, KW. KW ada tahu? Yang palsu, yang ori, ruh ini yang ori ini Bapak Ibu. Ini yang ori ini ya. Ruh itu diri yang ori.
yang sesungguhnya. Inilah yang diri Bapak Ibu nih. Ini yang berbaiat kepada Allah. Ini yang bersumpah kepada Allah. Ini yang berjanji kepada Allah. Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, dia telah melihat dan menyaksikan Allah. Disitulah dia berbaiat kepada Allah. Apa kata Allah kepada ruh? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka ruh ini memberikan jawaban kepada Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah. Aku yang bersaksi ya Allah. Ketika kita telah mengakui anta Rabbi wa ana abduka, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah. Ketika itulah ruh itu Bapak Ibu bersahadat. Di situ duduknya. Jadi Bapak Ibu sudah bersahadat. Ketika itu Bapak Ibu kita bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ini disebut namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini disebut namanya syahadat Rasul. Siapa yang menyebut syahadat tauhid, siapa pula yang mengatakan syahadat Rasul. Lihat bahwa ruh inilah yang mengucapkan dan melapaskan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Itu kata ruh. Lalu apa pula kata Allah kepada diri kita? Allah juga bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad, hamba dan utusan aku. Inilah yang saksi menyaksikan. Ya, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada berbeda, namun hakikatnya satu. Ini yang ruh ini. Maka ketika kita telah berjanji di hadapan Allah, maka ketika itu Bapak Ibu, disitulah kita ditetapkan Allah, namanya takdir kita. Apa takdir yang Allah tetapkan kepada kita sebagai janji kita? Pertama, langkahmu. Yang kedua, rezekimu. Yang ketiga adalah pertemuanmu. Dan yang keempat adalah mautmu. Ketika itu kita mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami jalani ya Allah. Maka dua hal yang mesti kita jalani dalam hidup. Pertama, menjalankan takdir sebagai ketetapan dan ketentuan Allah pada diri kita. Jalani itu dengan baik, dengan sabar, istiqomah. Yang kedua, terimalah takdir itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Maka setelah kita memahami itu, disitulah kita betul-betul bisa tunduk dan patuh kepada Allah pada saat kita mau mengenali ruh ini sebenarnya Bapak Ibu. Lihat siapa ruh. Ruh itu kan diri kita yang ori. Ruh inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Lihat, ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Ya, ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah ruh itu diri kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad, jangan Bapak Ibu bertahan dengan Nur Muhammad, tapi kenalilah siapa yang menjadi rahasia di Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wasifati la ghairi. Nur Muhammad itu sifatku. Sifatku itulah sebenar-benarnya aku, kata Allah. Itulah maksudnya. Siapa yang telah mengenal ruhnya, siapa yang telah mengenal Nur Muhammad pada dirinya, ketika itu dia telah menyaksikan, berjumpa dan bersua dengan Allah. Ini Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri.
seorang Rasul yang datang, yang terbit di dalam diri kita sendiri. Itu maksudnya ruh tadi yang dikatakan Rasul. Rasul itu yang dikatakan Muhammad. Muhammad itu tiada lain, tempat nyatanya memandang aku, kata Allah. Disitulah kita tidak berjarak dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu beserta dirimu. Beserta yang bagaimana maksudnya? Maksudnya, karena ruh ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat Allah. Di ruh inilah dipertaruhkan Allah sifat yang 7, Bapak Ibu. Ruh ini dipertaruhkan Allah sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya. Bersama Allah itu maksudnya bersama samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, iradatnya, dan hayatnya. Itu yang katakan bahwa diri kita ini adalah rahasia daripada dirinya. Al-insanu siri wa anasirahu. Dirimu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Disitulah kita dengan Allah tidak berjarak, Bapak Ibu. Maka kenalilah ruh itu siapa. Siapa yang telah mengenali ruhnya? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain aku, kata Allah. Pada saat itulah dia bisa memahami bahwa aku tidak ada jarak dengan dirinya, kata Allah. Inilah yang mesti kita pahami. Kita jaga akan kepitan dan kesucian diri. Pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah, ini telah kembali dalam keadaan fitrah. Ya. Inilah yang dikatakan jiwa yang diberi penghormatan oleh Allah, yang disebut jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang suci, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kamu kepadaku dan masuklah kamu dalam kelompokku, komunitas aku. Komunitas Allah itu para nabi, para rasul, para aulia ilah. Siapa yang telah menjadi komunitas aku, telah menjadi keluarga robbani, keluarga Tuhan, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam surga aku, kata Allah. Itu yang selamat tuh. Maka ketika itulah kita sholatnya baru nyaman, Bapak Ibu. Itu yang sholat yang sudah mengingat. Sebab sholat kita kalau tidak mengingat, akan berbahaya. Ya. Ini lihat. Sholat khusyuk itu, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu dengan diri kita, maka disitulah nikmatnya sholat itu. Kita lihat. Yang terlibat pada diri Bapak Ibu di dalam sholat itu 3. Nih 3 saya bukakan. Ya, ingin mencapai sholatnya khusyuk nih. Ya, yang terlibat pada diri kita itu sholat 3 ini. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah nih terlibat dalam sholat. Lihat dong tadi sholat nak pakai tubuh. Lihat dong sholat nak pakai hati tadi. Lihat dong sholat nak pakai roh. Jadi ketiga-tiganya Bapak Ibu terlibat di dalam sholat. Kalaulah tubuh terlibat dalam sholat, hati terlibat dalam sholat, ruh terlibat dalam sholat, lalu bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Bagaimana khusyuknya hati di dalam sholat? Bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam sholat? Khusyuknya tubuh di dalam sholat itu adalah tenang dan menikmati. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan akan aku salat. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Ketika Rasulullah, Bapak Ibu, ya, melihat seseorang salat, lalu setelah itu seseorang tadi memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Setelah Nabi memberi jawaban salam kepada pemuda tadi, namanya ya Al-Suraki, ya.
Rafi Az-Zuraqi namanya. Apa kata Nabi? Hai Rafi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai Rafi, ulangi solatmu karena sebenarnya kamu belum solat. Lalu diulangi lagi solatnya. Setelah dia selesai solat, lalu dihampinya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi solatmu hai Rafi karena sebenarnya kamu belum solat. Ulang lagi Bapak Ibu. Sampai 3 kali dia mengulangi solatnya. Setelah itu dihampinya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi solatmu hai Rafi karena kamu sebenarnya belum solat. Ketika itulah Rafi itu membantah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, solat yang seperti apa lagi ya Rasulullah? Bukankah aku ini solat engkau yang perintahkan ya Rasul? Telah aku ulang solatku ya Rasulullah sampai 3 kali. Bahkan sepanjang hidupku ya Rasul, inilah solat yang aku lakukan yang terbaik sepanjang hidupku ya Rasulullah. Inilah solat yang terbaik yang pernah aku lakukan selama ini ya Rasul. Karena engkau menyuruh aku solat. Tapi setelah aku solat, engkau bilang juga aku belum solat ya Rasulullah. Ya. Solat yang seperti apa lagi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Alimni ya Rasul. Ajari aku ya Rasulullah. Kalau memang aku belum solat, solat yang bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Lalu diajari oleh Rasulullah. Wahai Rafi, apabila engkau telah berdiri tegak betul. Kau berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu duduknya di hakikat. Atau nyawa sia yang menyembah, sia pula yang disembah. Apa buah persembahan? Hah? Di mawa tagaknya menyembah tuh. Apabila kamu sudah berdiri tegak betul Rafi, maka takbirlah engkau. Di dalam takbir ada tumaknina. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca surat yang mudah kamu membacanya. Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca oleh Rafi ayat Al-Qur'an yang mudah kamu menghafalnya. Tak bisa panjang baca Yasin, Allah Akbar, cukup mah. Panjang juga Yasin. Nun, Allahu Akbar. Jadi itu. Setelah itu Rafi, setelah kamu baca Al-Fatihah dan ayat, ruku kamu, di dalam ruku ada tumaknina. Apabila diletakkan di punggung Rafi gelas yang berisi air, maka gelas yang berisi air yang diletakkan di punggungmu tidak terbayak, tak tumpah. Begitu datar-datar air. Lalu kamu i'tidal Rafi. Setelah kamu i'tidal Rafi, di dalam i'tidal ada tumaknina. Lalu kamu sujud, dalam sujud ada tumaknina. Lalu kamu duduk, dalam duduk ada tumaknina. Maka lakukanlah rakaat yang kedua wahai Rafi, sama seperti rakaat pertama yang aku ajari pada dirimu. Nikmati solat itu. Ya. Berarti kusuknya tubuh di dalam solat, dia adalah tenang. Al-khudu' wat tawaduk. Disitulah letak penyerahan diri kepada Allah secara totalitas tuh. Tuh khusyuknya. Yang kedua, kalaulah tubuhmu telah khusyuk, cara solatmu dah benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Kemudian hatimu juga terlibat dalam solat. Kalau hati kita terlibat dalam solat, bagaimana khusyuknya hati di dalam solat? Apa kata Nabi? La solata illa bihuduril qalbi. Tidak sah solat, tidak diterima solat kalau hatinya tidak hadir kepada Allah. Allahu Akbar. Malalati itu Bapak Ibu, pebelusuk kan ya. Allahu Akbar. Dia teranak lah masuk tu alul itu. Inilah yang dikatakan hati yang alpa, hati yang tidak hadir kepada Allah. Hati yang fawailul lil musallin, hati yang tidak terkoneksi dengan Allah. Mesti hati ini hadir. Makanya kalau hati kita hadir kepada Allah, hati kita terkoneksi kepada Allah,
sudah pasti batang tubuh kita ini tenang, tertib dia Bapak Ibu. Kenapa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Kalau hati kita ini hadir kepada Allah, hati kita ini sudah terhubung kepada Allah, insya Allah ini nyaman dia, tenang dia. Kenapa Allah bilang? Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Aku selalu memperhatikan dirimu pada saat engkau berdiri di waktu sholat, pada saat engkau ruku, pada saat engkau itidal, sujud dan duduk. Apakah hatimu hadir kepada aku atau hatimu belusukkan daripada aku, kata Allah. Kalau hati kita hadir kepada Allah, Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Malunya Bapak Ibu kalau kita sholat itu yang mana kita mengingat sesuatu selain daripada Allah. Jadi kusuknya hati itu maksudnya hadirnya hati merasakan Allah beserta diri kita. Ini makom tarikat, ini makom tasawuf. Makom tarikat dan makom tasawuf itu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tak mampu menyaksikan kehadiran Allah, rasakan di dalam hatimu. Rasakan dalam perasaanmu bahwa Allah setiap saat, setiap detik selalu melihat dan memperhatikan akan dirimu. Walaupun kita belum mampu menyaksikan Allah, tapi hadirnya hati merasa diperhatikan Allah sudah cukup Bapak Ibu. Contoh, ini contoh nih. Bapak Ibu bisa melihat angin? Bisa atau tidak? Tidak. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa menyaksikan angin, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya angin itu pada batang tubuh? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya, Pak? Dirasakan seperti kipas angin ini. Ya bagaimana rasanya? Tuh, rasa dingin, rasa sejuk. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat angin, melihat udara, tapi Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran angin itu pada diri, yaitu sejuk dan dingin. Paham? Kalaupun Bapak Ibu belum mampu menyaksikan Allah pada diri, tapi Bapak Ibu sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada diri. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Allah pada diri, bagaimana Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah pada diri, Pak?